Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modi Sarimawardi, NPM 193.19163 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Harga Wajar Saham menggunakan metode Dividend Discount Model pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Alkitab 5 Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Yang pertama, latar belakang penelitian. Harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi saham. Tingginya nilai perusahaan menarik perhatian calon investor untuk membeli saham perusahaan. Sebaliknya, apabila nilai perusahaan rendah, calon investor akan kurang tertarik untuk menanamkan modalnya. Investor pastinya membutuhkan informasi untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang nantinya akan memberikan keuntungan, salah satunya dengan melihat apakah perusahaan tersebut dapat memberikan imbal hasil atau keuntungan berupa dividen. Terdapat indeks yang mengelola perusahaan yang konsisten membagikan dividen kepada investor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks tersebut adalah indeks High Dividend 20 yang terdiri dari 20 perusahaan dengan hasil dividen tertinggi selama 3 tahun terakhir. Sektor keuangan merupakan salah satu subsektor yang termasuk dalam indeks High Dividend 20. Adapun beberapa perusahaan yang terdaftar dan dipilih yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri. Keempat perusahaan tersebut juga termasuk ke dalam jajaran KBMI 4 atau yang memiliki modal inti lebih dari 70 triliun rupiah dan juga terdaftar di indeks LQ45. Adapun penelitian terdahulu menurut Dwiona pada tahun penelitian 2021 mengenai analisis harga wajar saham perusahaan dalam indeks LQ45 untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 menggunakan teknik dividend discount model. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata hasilnya under value, di mana 4 perusahaan dinilai terlalu mahal atau over value, keputusan investasinya tidak dibeli, dan 7 perusahaan dinilai murah atau under value, keputusan investasinya adalah dibeli. Maka, dari latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini dibentuk untuk mengetahui bagaimana estimasi harga wajar saham dan bagaimana keputusan investasinya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Adapun untuk menentukan keputusan investasi saham, analisis yang digunakan adalah analisis fundamental dengan menggunakan teknik valuasi metode dividend discount model untuk menentukan harga wajar saham yang nantinya akan dijadikan perbandingan dengan harga saham hingga dapat mengetahui keputusan investasinya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada harga wajar saham, atau nilai intrinsik adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Yang kedua ada metode dividend discount model, yaitu menentukan nilai present value dari semua dividen yang ditaksir akan diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga ada sektor keuangan atau financial sector, adalah sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabah komersial dan retail termasuk perusahaan dana investasi bank dan juga asuransi. Yang keempat ada indeks LQ45, adalah saham yang membentuk memiliki kapitalisasi pasar dan likuiditas yang besar, yang kuat. Dan yang kelima ada keputusan investasinya di mana yang pertama, nilai intrinsik saham perusahaan yang dinilai under value, sebaiknya keputusan yang diambil adalah membeli saham. Lalu yang kedua, nilai intrinsik saham perusahaan yang dinilai fair value, sebaiknya keputusan yang diambil adalah menjual saham. Lalu yang ketiga, nilai intrinsik saham perusahaan yang dinilai fair value, sebaiknya keputusan yang diambil adalah tidak membeli saham tersebut terlebih dahulu sampai nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar saham dan menanam saham bila sudah memiliki saham tersebut dengan harapan harga saham akan naik di kemudian hari. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan pada periode 2018 sampai dengan 2022. Lalu ada populasi penelitian sebanyak 7 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling, didapatkan sampel sebanyak 4 perusahaan. Lalu ada teknik analisis data yaitu menggunakan teknik valuasi metode dividend discount model multiple periode. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum objek penelitian. Pada penelitian ini dibuatlah grafik dari harga saham ke 4 perusahaan selama 5 tahun periode terakhir yaitu 2018 sampai dengan 2022. Harga saham dari 4 perusahaan ini cenderung naik dan turun. Selanjutnya, analisis data untuk menentukan harga wajar saham menggunakan metode dividend discount model. Ada beberapa cara, diantaranya pertama menentukan tingkat pertumbuhan dividen. Terdapat grafik dari hasil yang sudah dihitung. Pada keempat saham, tingkat pertumbuhan selama 5 tahun terakhir yaitu mengalami kenaikan dan juga penurunan yang sangat drastis. Dari hasil perhitungan yang dicantumkan pada grafik dihasilkan rata-rata pertumbuhan saham Bank BCA sebesar 12%, BRI sebesar 30%, BNI sebesar 61%, dan Bank Mandiri sebesar 28%. Kedua, menentukan expected growth. Didapatkan hasil dari perhitungan expected growth keempat perusahaan lebih besar dibandingkan tingkat pertumbuhan dividen. Asumsi expected growth mengharuskan lebih besar dari tingkat pertumbuhan dividen karena expected growth ini merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor itu sendiri. Namun, untuk para investor harus berhati-hati terhadap tingkat risiko yang disebabkan setelah investasi. Ketiga, menentukan terminal value dari dividen dan juga harga saham. Hasil terminal value yang digunakan untuk menghitung harga wajar saham, maka didapatkan hasil harga wajar saham Bank BCA sebesar Rp9.074, Bank BRI sebesar Rp11.350, Bank BNI sebesar Rp36.447, dan Bank Mandiri sebesar Rp12.330. Keempat, menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan atau required rate of return menggunakan CAPM. Didapatkan hasil perhitungan CAPM pada keempat perusahaan. Saham BCA dan BRI tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 7%, saham BNI sebesar 6,9%, dan saham Mandiri sebesar 3,1%. Kelima, menentukan harga wajar saham dengan metode dividend discount model multi periode dan keputusan investasi saham.
Dari hasil yang sudah diperhitungkan, sebelumnya saham BCA, BRI, BNI, dan juga Mandiri, harga wajar sahamnya lebih besar dari harga aktual 2023 yang dinyatakan under value. Maka keputusan investasinya yaitu membeli saham. Selanjutnya, setelah keputusan investasi didapatkan, adapun saran untuk investor sebelum melakukan pengembalian saham dapat dilakukan analisis untuk mengurangi risiko. Di antaranya hasil dari analisis makro pada penelitian ini yaitu tingkat pertumbuhan Indonesia pada 2022 tercatat sebesar 5,31%. Analisis industri sektor keuangan yaitu rasio ALDPK di sektor perbankan masih tinggi yakni 26,52% dengan kuatnya pertumbuhan DPK sebesar 7,77% pada Agustus 2022. Analisis perusahaan dengan melihat perbandingan nilai intrinsik dan harga saham, perbandingan KAR perusahaan dengan KAR yang ditetapkan PJOK, lalu perbandingan total aset dan market cap, lalu membandingkan PBV dan juga PER perusahaan dengan sektor perbankan. Selanjutnya pada tabel ini merupakan data yang diperoleh dari analisis perusahaan. Keempat perusahaan menunjukkan semuanya memenuhi kriteria di atas standar yang sudah ditentukan dan dapat dilihat juga keempat perusahaan semuanya memenuhi kriteria. Hasil yang diperoleh adalah risiko yang terjadi mungkin tidak dapat dilihat langsung, namun kita dapat mengetahui dengan analisis pada setiap perusahaan ini layak untuk dijadikan investasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini yang pertama, hasil penelitian harga wajar saham dengan menggunakan metode dividen diskon modal menunjukkan hasil yang cukup jauh antara hasil penilaian harga wajar dengan harga aktual yang berlaku di pasar modal. Terdapat 4 perusahaan sektor keuangan mengalami under value karena nilai intrinsiknya lebih besar dibandingkan nilai aktual saham itu sendiri selama periode 2018 sampai dengan 2022, yaitu saham BCA, BBRI, BBNI, dan juga Mandiri. Yang kedua, nilai intrinsik saham BCA, BNI, dan juga Mandiri berada dalam posisi under value atau dinilai murah. Maka keputusan investasinya adalah membeli saham pada saat harga saham sedang rendah. Sekian dari presentasi hasil dari penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.